ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam kesempatan ini sedikit menceritakan tentang qit'ah, potongan. Malam hari ini diberi gelar qit'ah, potongan, min qissati Bani Israil, dari cerita kaum Bani Israil. Kenapa disebut dengan potongan? Saking banyaknya Bapak Ibu cerita Bani Israil. Di Al-Baqarah juz pertama ada, juz kedua pun ada. Belum cukup di situ, ternyata di surah Al-Imran pun ada. Masih kurang, Allah bikinkan yang namanya surah Bani Israil. Saking banyaknya cerita Bani Israil. Jadi malam hari ini kalau demovinya gak mungkin kita habiskan. Wallahu alam apa bersambung nanti atau cari tema yang lain. Nah, jadi malam hari ini qit'ah, cuman potongan dari cerita Bani Israil. Namun di sini pun insya Allah kita akan mengambil ibrah, pelajaran yang bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Baik, sholawat serta salam kita hartukan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat ila yaumil jaza. Baik, diawali Bapak Ibu sapaan Allah, panggilan Allah kepada Bani Israil di awal permulaan kalimat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 40 sampai 41. Ini awal Allah menyapa dengan Bani Israil. Setelah Allah menceritakan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian penciptaan Adam. Nah, lalu Allah memulai cerita tentang Bani Israil di dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Itu paling permulaan tuh, sapaan Allah kepada Bani Israil. Kita coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Allah mengawali seruannya kepada Bani Israil dengan kalimat uzkuru nikmati. Nah, sebutlah wahai Bani Israil nikmatku. Anehlah ketemu dengan orang pertama kali yang langsung diucapkan nikmat. Nah, berarti menimbulkan pemahaman di dalam pola pikir kita, berarti nikmat-nikmat yang diperoleh oleh Bani Israil sangat banyak. Nah, kenapa? Karena yang diucapkan langsung uzkuru nikmati. Nah, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, uzkuru, kalian ingatlah, nikmati, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku berikan nikmat kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan kalian sempurnakanlah dengan janjiku, ufi bi ahdikum, aku sempurnakan dengan janji kalian.
wa iyaya farhabun. Di dalam tafsirnya yang kita kutip di sini adalah tafsir Ibnu Katsir. Kenapa rujukannya ke sana? Karena dominan dari penjelasan Ibnu Katsir selalu kembali kepada al-hadis. Kembali ke al-hadis, kembali kepada qala Rasulullah SAW seperti itu. Jadi untuk mentafsirkan Al-Quran karena diambil dari perkataan Nabi otomatis. Nah, karena Nabi yang diwahyukan, jadi ada kekuatan antara hadis dengan Al-Quran menjadi sebuah pemahaman. Nah. Baik, yaqulullahu ta'ala amiron bani Israel bidukhuli fil Islam. Jadi asal muasalnya ayat ini turun, Allah menyuruh kepada Bani Israel untuk masuk ke dalam Islam. Nah, jadi ayat ini Bapak, Ibu, Allah turunkan untuk Bani Israel yang ada di masanya Rasulullah SAW. Jadi munculnya Bani Israel nanti kita akan kuak di di list yang berikutnya. Cuman di sini informasinya dulu bahwa ayat ini Allah turunkan untuk Bani Israel yang ada ketika di masanya Rasulullah SAW. Karena Bani Israel selalu ada nanti di masa Nabi sebelum Rasulullah SAW. Nah, ayat ini turun kepada Bani Israel yang ada di masa Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya mereka masuk ke dalam Islam. Wa mutaba'ati Muhammadin alaihi minallahi afdhalus salati wassalam, supaya mengikut kepada Nabi, supaya mengikut kepada ajaran Rasulullah SAW. Ada penjelasan yang sangat unik. Wa muhayyijan lahum bidzikri abihim Israil. Dan Allah memulai menyapa mereka, menyebut Bani Israel dengan nama abihim, ayah mereka. Siapa ayah mereka? Israil. Jadi Bani Israel itu anak keturunan. Jadi Bani itu anak keturunan Israil maksudnya. Siapakah Israil itu? Wa huwa nabiyullah. Nabi, Pak. Jadi Israil itu nabi. Nabi siapa? Nabiyullah Yaqub. Nah, makanya hari ini hati-hati melontarkan kalimat laknat terhadap laknat Israel. Ternyata nama Israel ini adalah nama Nabiullah Yakub. Makanya ada yang memakai kalimat Zionis atau sekalian Yahudi seperti itu. Nah, jadi kita tahu sumbunya dulu. Kenapa ada penamaan Bani Israel? Ternyata Allah ini ingin memuji, Bapak. Nah, di masa Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini mereka dijadikan perbudakan. Semua Bani Israel dijadikan budak oleh Fir'aun ketika itu. Nabi Musa berdakwah, mengangkat semangat mereka dengan mengucapkan, kalian ini anak keturunan Nabi, kenapa mau diperbudak? Wah, akhirnya mereka semangat. Akhirnya terpecahlah Bani Israel yang ada di kalangan kerajaannya Fir'aun. Ada yang ikut dengan Nabi Musa, ada yang ikut dengan Fir'aun akhirnya, yang jadi pasukannya lah. Nah, makanya dikejar mereka sampai ke laut. Nah, nanti itu ada ceritanya. Cuman di sini dulu kita fokusnya bahwa penamaan Bani Israel ini sebenarnya Allah ingin memuji, Pak. Cuman yang dipuji gak tahu di diri. Jadi ada gak tipe orang seperti ini? Pelajaran buat kita. Sampai keluar hukum syariatnya, hati-hati memuji seseorang dengan berlebihan. Ketika seseorang tadi dipuji dengan berlebihan, dia sombong. Kita akan terlibat dosanya, Bapak. Mu'awanah bil ma'asi, tolong menolong kepada kemaksiatan. Contoh, ada kawan nih lewat, oh kalau beliau ini pasti neraktir kita, wah diambung nih. Nah, ternyata dengan sifat pujian tadi dia sombong. Hati-hati. Allah memuji kepada Bani Israel menjadikan pelajaran buat kita, hati-hati kita melontarkan pujian. Yang tujuan awalnya baik supaya semangat Bani Israel mau mengikuti datuk moyangnya. Nah, ternyata justru sebaliknya, sombong, Pak. Ketika Nabi tadi tidak sesuai dengan keinginan mereka, bukan hanya mereka tinggalkan, tapi mereka bunuh. Jadi mereka sangat terbiasa dengan darah.
Jadi kadang bingung kita kenapa saudara-saudara kita Palestina, umat Islam, jangankan umat Islam, Nabi mereka bunuh. Ketika di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, mereka bunuh. Sangat terbiasanya mereka dengan darah. Panjang ceritanya tuh. Kita ambil cuplikannya dulu. Wa taqdiruhu, seolah-olah, ini seolah-olah, ya bani al-abdis salih al-muti'i lillahi kunu misla abikum fi mutaba'atil haqqi. Wahai hambaku yang soleh, al-muti' yang taat lillah kepada Allah, kunu jadilah kalian meniru seperti ayah kalian yang mengikut kepada kebenaran. Maksud seperti itu. Jadi bila ada kalimat ya bani Israel, maksudnya Allah apa? Wahai anak keturunan Israel, robah kelakuan kalian seperti kelakuannya, tabiatnya moyang-moyang kalian, yang mereka itu adalah nabi-nabi, yang mereka itu adalah rasul-rasul. Seperti itu awalnya. Tapi selalu nanti Pak, selalu ketika mereka diseru dengan kalimat beriman kepada Allah, sebaliknya mereka kufur. Baik, kita teruskan. Tadi ada menyinggung nama Nabi Yakub. Kita coba sedikit ke surah Yusuf lah. Tadi di surah Al-Baqarah. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ini menyinggung sedikit di mana sumbernya daripada Bani Israel pecahnya nantilah. Waqad takallamal mufassirun, sungguh telah membicarakan oleh ahli tafsir, ala ta'biri hadal manam, atas takbir mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya. Idh qala Yusuf, ketika berkata Nabi Yusuf li abihi, bagi ayahnya yaitu Nabi Yakub, ya abati, wahai ayahku, ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihat, ahada asyara kaukaban, ada 11 bintang. Cerita Nabi Yusuf, ada 11 bintang bah, ada 11 bintang bi, wasyamsa wal qamar, bahkan bukan hanya bintang tapi matahari dan bulan yang kulihat. Kenapa mereka itu ra'aituhum li sajidin, aku lihat mereka itu sujud kepadaku. Nah, di sini asal muasalnya dulu. Takbirnya apa? Anna ahada asyara kaukaban ibaratun an ikhwatihi, sesungguhnya yang dimaksud dengan 11 bintang itu adalah saudaranya Yusuf. Nah, ada Benyamin nantinya. Nanti ada susunannya tuh. Tapi yang dimaksud daripada 11 bintang tadi adalah saudaranya Yusuf. Kan tadi ceritanya Bani Israel, anak keturunan Israel. Israel siapa? Nabi Yakub. Siapa-siapa saja anak Nabi Yakub? Ada Yusuf nantinya, ada Benyamin, nanti ada listnya lah. Cuman diceritakan dulu di mana datangnya Bani Israel atau Yahudi dan Nasoro lah. Kalau Bani Israel kita sudah tahu, yaitu 11 daripada anak keturunan Yakub itu adalah Bani Israel. Cuman yang sekarang ini Yahudi Nasoro itu dari mana sumbernya? Nah, di situ. Jadi Nabi Yusuf itu adalah Bani Israel. Nah, Benyamin itu adalah Bani Israel nanti. Nah, kita perjelas dulu di sini. Jadi ada 11 nanti anak keturunan Israel. Wasyamsa wal qamar, dan yang dimaksud dengan matahari dan bulan ibaratun an abihi wa ummihi, itu adalah ibarat takbir daripada ayahnya yaitu Nabi Yakub, wa ummihi dan ibunya. Nah, ada yang mengatakan pendapat yang lain, apa tuh bahasanya, tantenya marinahnya lah. Karena apa? Karena ketika itu ibundanya Nabi Yusuf sudah meninggal. Ada seperti itu kaulnya. Nah, pendapat sejarah. Hadza an Ibnu Abbas, penjelasan ini diambil daripada sahabat yaitu Ibnu Abbas, wa Dhahak, wa Qatadah, wa Sufyan As-Tsauri, wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Jelas nih apa datanya. Wa qad waqa'a tafsiruha ba'da arba'ina sanah. Yang luar biasanya Bapak Ibu,
Terrealisasinya mimpi ini kapan? Ketika Nabi Yusuf sudah berumur 40 tahun. Lah, jadi lama nih. Sudah cerita dengan abinya, dengan Nabi Yakub, tapi kapan terrealisasinya bahwa bintang-bintang tadi sujud, matahari sujud, qamar, wasyamas tadi sujud? Ketika Nabi Yusuf sudah berumur 40 tahun. Itu ceritanya. Bahkan ada kila pendapat yang mengatakan lagi thamanina sana, 80 tahun, ada yang mengatakan demikian. Baik, kita teruskan. Nah, di sini kita fokus di Yakub. Masya Allah, kecil. Sudah besar banget nih. Baik. Nabi Yakub ada 11 anak keturunannya, di antaranya Bunyamin dengan Yusuf, ini satu ibu. Jadi istri daripada Nabi Yakub ini ada 4. Nah, Bunyamin dengan Yusuf ini satu ayah satu ibu. Nah, dan perlu dicatat Bunyamin tidak ikut dalam proses pembuangan niat buruknya saudara-saudara mereka. Nah, ada 4 Bunyamin. Yang terkuatnya pendapatnya. Akhirnya Bunyamin pun diberikan karunia mempunyai anak nabi dia. Siapa? Nabi Yunus itu anaknya Bunyamin. Nah, jadi ada 4 nanti. Ada 4 dari anak Nabi Yakub yang bisa menurunkan kenabian. Jadi tidak semua ke-11-nya itu melahirkan semua jadi nabi lagi. Enggak. Nabi Yusuf jadi nabi dan rasul. Nabi Yunus, kemudian itu Nabi Yunus ini cucu dari Nabi Yakub yang diambil dari Bunyamin. Kemudian Lewi nanti ada namanya, salah satu anak Nabi Yakub. Melahirkan siapa? Melahirkan Imron. Tapi bukan Imron ayahnya Maryam, bukan. Imron ada di masanya, di atas Nabi Musa. Nah, Imron inilah yang melahirkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi derajatnya Nabi Musa dan Nabi Harun ini adalah cucu buyut Nabi Yakub. Nah, setelah anak ke cucu buyutnya. Nah, kemudian dari Yahuda ada salah satu anak Nabi Yakub namanya Yahuda. Ini yang mengeluarkan daripada anak daripada keturunan Bani Israel yang selalu membangkang, kebanyakannya dari keturunan Yahuda. Nah, Yahuda melahirkan Daud, melahirkan Sulaiman, Isa, banyak nantinya. Nah, banyak. Tapi Yahuda ini tidak seibu dengan Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Nah, dari garis keturunan inilah juga timbul rasa kecemburuan Bapak kepada Nabi Muhammad nantinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, bisa kita lihat di sini. Nabi Ibrahim melahirkan Ishak dan Ismail. Ishak melahirkan Yakub yang tadi menurunkan Bani Israel terus menjadikan nabi-nabi sampai Isa, Zakaria, Yahya. Dipenuhi masa-masanya itu dengan kenabian terus-menerus. Sebaliknya Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, tapi setelah Ismail menjadi nabi dan rasul, kosong kenabian Bapak Ibu. Kada ada nabi. Tapi terus melahirkan juriat dari bangsa Arab, tapi yang diangkat menjadi nabi tidak ada. Rasulullah lahir, maka Rasulullah lah yang diangkat menjadi nabi penutup. Kayak apakah ada cemburu orang? Nah, disinilah salah satu daripada motif kecemburuan. Kenapa Bani Israel kok gak ada mau beriman dengan Rasulullah SAW? Ada kecemburuan. Ismail ini kan anak budak, mereka katakan seperti itu. Ismail lahir dari Hajar. Sedangkan Ishak ini adalah dari Sayyidah Sarah, yang ketika berumur 90 tahun baru bisa hamil. Ketika lahir Yakub, ialah Ishak melahirkan Yakub, terus nabi-nabi dikaruniakan di situ. Ini banyak nanti cerita Al-Qur'an kenapa sampai Bani Israel itu angkuh, sombong, karena mereka memang bersih. Mereka itu memang darah biru lah bahasanya kan. Masya Allah. Tapi di situ menjadikan pelajaran buat kita. Karena Allah berbuat
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita garis bawahi. Allah kuasa Bapak. Jangan sampai bapaknya kiai, anaknya Gus, cucunya harus jadi kiai juga. Belum tentu. Jangan dikultuskan seperti itu. Bahkan menjadi doktrin di masyarakat kita, menjadikan apa? Oh ini anak kiai, apapun gawiannya kada berdosa. Hati-hati. Nabi pun bisa. Tidak ada jaminan. Karena yang namanya keimanan itu bukan warisan, bukan warisan. Sama tadi, pangkat kenabian, kerasulan itu bukan warisan, bukan warisan. Jadi tidak benar bahwa Rasulullah SAW itu perampas kenabian. Kenapa? Kalau ditarik juriatnya, Nabi pun masuk ke Ismail. Ismail masuk kepada Ibrahim, Ibrahim masuk kepada Azar, sampai Sam, Hud, Nuh, Idris, Adam. Masuk semua juriatnya. Jadi Rasulullah tidak merebut kenabian. Itu yang dipitnahkan mereka hari ini kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah perampas kenabian setelah Isa. Baik, kita teruskan. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kalian ingat-ingatlah nikmatku yang aku berikan nikmat atas kalian. Para mufasir menjabarkan beberapa daripada nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Qala Mujahid, ni'matullahi allati an'ama biha 'alaihim fima samma wa fima siwa dzalik. Masyaallah. Jadi seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel itu ada yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, ada yang tidak. Ada yang disebutkan di dalam Taurat, Zabur dan Injil, ada juga tidak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ada kecatatan jaga bahasa Banjarnya. Jadi yang tercatat di Al-Quran itu hanya sebagian. Yang tercatat di Taurat, di Zabur dan di Injil hanya sebagian. Banyak lagi yang kada tereksposnya. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa gambarannya buat kita? Sama. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi, seandainya kalian jadikan lautan itu sebagai tinta, ranting-ranting kalian jadikan sebagai penanya mencatat daripada nikmat Allah, kada bisa kita mencatatnya. Apakah dengan vonis tersebut lalu kita tidak usah bersyukur? Bukan. Tapi dengan kalimat syukur kita, ya Allah, mudah-mudahan ini mewakili daripada nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dengan kalimat syukurku ini. Kenapa? Karena Bani Israel gagal untuk bersyukur nikmat kepada Allah. Makanya kenapa kita setiap kali pertemuan diawali dengan marilah kita mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena kita takut masuk ke lubang yang sama seperti Bani Israel yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Walaupun di sisi lain Allah memponis kalian kada bakalan bisa menghitung nikmatku. Tapi bukan berarti kita putus asa, tapi kita merasa di situ bahwa kita kekurangan dalam mengucapkan kalimat hamdalah kepada Allah. Baik. Nah, jadi Imam Mujahid mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu ada yang disebutkan, ada yang tidak di dalam kitab suci. Saking banyaknya tuh. Di antaranya apa? Fajjaralahumul hajar. Allah pecahkan nanti bagi mereka itu batu. Jadi ada sejarahnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami ingin mata sumber air. Ternyata Allah perintahkan, idrib bi'asaqal hajar. Pukullah dengan tongkatmu akan batu. Ternyata setelah dipukul langsung memancar di situ 12 mata air. Siapa 12 mata air? Inilah keturunannya Bani Israel tadi. Nabi Yusuf satu dengan sahabatnya yang dengan saudaranya yang 11 tadi yang digambarkan sebagai bintang tadi. Maka dari keturunan Yusuf dan keturunan saudara-saudaranya tadi, disitulah menjadi sumber air yang dinamakan sebagai 12 mata air. Nah, untuk kaum-kaumnya tadi, untuk anak keturunan Bani Israel memancar di situ, Pak. Baik. Di antaranya lagi apa? Wa anzala 'alaihimul manna wassalwa. Allah berikan kepada mereka itu makanan surga. La haula wala quwata illa billah. Belum masuk surga sudah makanan surga. Ada enggak hari ini orang kayak ini? Jadi wajar mereka pandai.
wajar mereka cerdas karena mereka pernah memakan makanan surga. Nah, jadi orang pintar ini terpuruk kayak apa aja baik bisa bangkit ini. Nah, contoh Bani Israel terusir mereka. Nah, jadi peminta-minta jadi ngalihin ke negara-negara dulu kan, ketika mereka mencoba merayu untuk masuk ke wilayah, akhirnya hari ini justru mereka yang jadi tuan rumah. Pintarnya nah, perekonomian kita mereka yang menguasainya, masya Allah. Sampai suara umat Islam pun kita hari ini dibungkam nih. Kenapa? Karena mereka beralasan ini adalah perang negara. Umat Islam yang lain gak usah umpat. Kami jakanya perang agama aja silahkan umpat. Nah dari negara manapun yang namanya umat Islam silahkan gabung ikut berperang. Kan ada kawa kita. Nah, kita dibungkamnya dengan alasan ini adalah perang negara, rebutan tanah dan segala. Padahal misi agama, inilah hebatnya mereka. Nah, mengatasnamakan politik, tapi di dalamnya itu misi agama yang berjalan. Luar biasa Bani Israel. Cerdasnya mereka. Di antaranya lagi yang Allah karuniakan, wa anjahum min ubudiyati ala fir'aun. Allah selamatkan mereka dari perbudakan keluarga Fir'aun. Allah yang menyelamatkan ketika mereka laki-lakinya, anak laki-lakinya semua dibunuh oleh Fir'aun, Allah selamatkan. Wa qala Abul Aliyah, ada imam tafsir Abu Aliyah namanya, beliau menyebutkan ni'matuhu an ja'ala minhumul anbiya war rusul. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu adalah dijadikannya mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Luar biasa. Wa anzala alaihimul kutub. Lihat Bapak, kalimatnya ini menggunakan jamak lah, kutub, kitab-kitab. Nah, Taurat, Zabur, Injil, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Ismail diberikan kepada Bani Israel. Kita satu aja, tapi mencakup Bang. Satu kitab tapi mencakup. Nah kalau mereka Taurat, Zabur, Injil mereka diberikan membaca. Kalau kita kada. Nah kalau kita kada, cuman kita yakin dan percaya bahwa itu adalah wahyu Allah. Taurat, Zabur dan Injil. Cuman kita cukup beriman tapi tidak harus mentilawahi. Al-Quran aja kada tertilawahi kita. Nah, artinya cukup dengan baca Al-Quran. Nah, seperti membaca dengan kitab-kitab yang lain. Itu yang luar biasanya Bani Israel. Baik. Nah, di sini kita kupas sedikit nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel mengenai diselamatkannya mereka dari Fir'aun lah. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, mereka menimpakan kalian seburuk-buruk azab. Berupa apa azabnya? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih, mohon maaf kalimatnya Bapak, mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan-perempuan kalian. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel ketika itu. Hendak melawan, kada ada kekuatan mereka Pak. Tertindas mereka ketika di zamannya Fir'aun. Sebabnya apa? Ternyata wadzalika anna Fir'aun, disebabkan sesungguhnya Fir'aun la'anahullah kana qad ra'a ru'ya. Nah, ketika itu Fir'aun ini pernah mimpi. Ini ceritanya ada di dalam tafsir. Kemarin-kemarin kan kita mendengar hanya langsung dari suara-suara asatidz kita, ustadz-ustadz kita. Hari ini Bu Buan Pian melihat tulisan tafsirnya nih, bahwasanya Fir'aun itu pernah mimpi. Nah di sini. Jadi kalau mau nyari di mana ceritanya Fir'aun itu mimpi, lalu kemudian ada instruksi untuk membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Silahkan dicek lah. Nah di sini bunyinya, Fir'aun melihat di dalam mimpinya ro'anaron, melihat api Bapak.
api kharajat min Baitul Maqdis, keluar dari Baitul Maqdis. Jadi api keluar dari Baitul Maqdis, fadakhala daural Qibti, maka api tadi menyebar kemana? Ke perkampungan Qibti. Bibila di Misrin, di negeri Mesir, habis dibakarnya apa? Illa buyuta Bani Israel, kecuali rumah Bani Israel yang ada di dalam mimpi Fir'aun yang tidak terbakar. Wah, ini isyarat apa nih, ujar Fir'aun? Dikumpulkan lah para takbir mimpi, para dukun-dukunnya Fir'aun. Madmunuha, mereka menyimpulkannya, anna zawala mulkihi yakunu ala yadai rajulin min Bani Israel, bahwa kerajaan Fir'aun akan lengser, tumbang, hancur atas tangan seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu bisa dicek biar lebih kuat lah. Jadi kita tidak hanya cerita dari suara saja, kita bisa langsung melihat, insyaallah. Baik, itu sejarahnya. Nah, kemudian wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ketika kami belah, kami belah bikumul bahra, dengan kalian itu laut, fa anjaynakum, maka kami selamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala fir'aun, keluarga Fir'aun, pasukan Fir'aun beserta Fir'aunnya, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Padahal ini sebuah pelajaran yang besar, Pak. Allah menggunakan kalimat nazar, tanzurun, menyaksikan dengan jelas, dengan pemikiran. Kan ada kalimatnya itu nazara, memandang, kalau ro'a itu melihat. Seperti kita, mungkin pian melihat tuh ada lampu, tapi kan kada fokus ke lampu. Tapi kalau nazar ini fokus yang bisa menjadikan sebuah ibrah, pemikiran. Nah, ketika tragedi lautan terbelah tadi, Bani Israel ini tanzurun, melihat Bapak, bagaimana benda cair kok bisa belah. Kalau gunung belah wajar, benda padat, bahannya padat. Nah, tapi air belah, Masya Allah, itu sebuah keajaiban. Tapi ternyata apa? Ketika ditinggal Nabi Musa, ketika mengambil wahyu selama 40 hari, sempat aja nyembah sapi nanti, Pak. Padahal luar biasa keagungan Allah sudah ditampakkan di hadapan mata mereka. Jadi kadang mempan Allah langsung sudah tuh bahasanya tuh. Apalagi hari ini PBB aja. Allah menampakkan. Jadi karakter itu diwarisi mereka dari datuk moyangnya sudah. Apa bahasa kitanya? Pengarasannya sudah diwarisinya, Pak. Karena debat-debat dengan Rasul itu banyak juga ceritanya. Bahkan saking ngeyelnya mereka meminta kepada Nabi Musa, Musa, kami mau beriman dengan Tuhanmu. Tuhanmu kalimatnya, bukan Tuhan kita atau Tuhan kami, tidak, tapi Tuhanmu, Rabbaka. Kami mau beriman dengan Tuhanmu. Padahal Allah ini sudah menyelamatkan nih dari kejaran Fir'aun. Kemudian ketika mereka terpojok antara laut dengan tombak-tombaknya pasukan Fir'aun, kemana pilihannya? Ternyata Allah belahkan, melihat pulang dengan lautan terbelah tadi. Tapi kadang membekas sama sekali di hati Bani Israel. Aneh, ngeyelnya minta ampun. Sampai bikin peraturan sendiri mereka. Kami mau beriman kepada Tuhanmu asal kami melihat dengan Tuhan. Diajak ke Bukit Turisina mereka ketika itulah. Itu panjang ceritanya. Baik. Nah di sini masih berapa menit, masih sempat. Ada satu list lagi nih. Oke. Baik. Ya Allah. Nah, kita sedikit mengenal Fir'aun, kenalan dengan Fir'aun nih. Wa Fir'aunu alamun ala kulli man malaka Misra. Nah, jadi Fir'aun itu sebenarnya gelar, Bapak Ibu, gelar atas orang yang memiliki kekuasaan di daerah Mesir. Nah, jadi siapa yang jadi raja di negeri Mesir maka dia akan dinamakan Fir'aun. Jadi gelar. Tapi hari ini kita ya Fir'aun pada raja dia. Nanti ada namanya siapa Fir'aun itu yang ada di zaman Nabi Musa. Karena yang berkuasa ketika itu kan bergantian. Nah, Fir'aunnya bergantian. Nah, yang ada di masa Nabi Musa siapa nanti namanya ada di bawah.
Nah, kafiron minal ma'alik. Nah, keadaannya raja tadi itu orangnya kafir. Minal ma'alik, dari keturunan ma'alik. Wa ghairihim, dan selain daripada keturunan ma'alik pun bila dia menjabat menjadi raja maka dinamakan sebagai Fir'aun namanya. Kama anna Qaisara, sebagaimana gelar kaisar itu adalah sebuah gelar yang diberikan kulliman malakar rum ma'asyam. Setiap orang yang menjabat kekuasaannya tadi di negeri Rum dan di negeri Syam, maka dia dinamakan sebagai kaisar. Kaisar Rum, kaisar Syam, seperti itulah. Wa Kisra. Kisra pun ada gelar Kisra likul liman malakal Fursa, bagi orang yang menguasai di daerah Furs. Nah, ada lagi wa Tubba liman malakal Yaman, orang yang menguasai, orang nomor satu di negeri Yaman, maka gelarnya Tubba. Wan Najasyi, pernah dengar Raja Najasyi kan? Padahal raja ya raja, Najasyi ya raja lagi, double jadinya. Nah, Raja Najasyi. Padahal Najasyi itu ya sudah raja. Liman malakal Habasyah, bagi orang yang menguasai negeri Habasyah. Jadi tadi adalah semuanya gelar-gelar daripada raja. Nah, wa yuqalu, dan dikatakan kana ismu Fir'aun alladzi kana fi zamani Musa, adalah yang bernama Fir'aun di zaman Nabi Musa itu nama aslinya adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Nah, jadi nama aslinya itu Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Tapi biar karena dihafali kada apa-apa juga Pak lah, kada masuk surga juga gitu. Bin Wakila, ada yang mengatakan Mus'ab bin Rayyan ayyan kana fa alaihi laknatullah. Sampai demikiannya nih, enggak usah dipikirkan bilang ahli tafsir. Karena namanya tadi aja sudah dilaknat oleh Allah. Nah, wa kana min sulat. Nah, tapi yang ingin ulun garis bawahi, yang jadi pelajaran buat kita nih di bawah nih. Wa kana min sulalati Imlik bin Daud bin Iram bin Sam bin Nuh. Artinya Fir'aun yang ada di zamannya Nabi Musa anak keturunan Nabi, Bapak. Tapi saking kadang penggaringannya, saking sugihnya, sombong. Karena bisa garing bersin aja setahun sekali. Akhirnya dengan kesehatannya tadi, dengan kekuasaannya tadi, aku jadi Tuhannya. Nah, artinya pelajaran buat kita, kekayaan kalau tanpa rasa syukur, kesehatan kalau tanpa syukur, sombong kita. Anak keturunan Nabi aja masih bisa masuk ke jebakannya syaitan, yaitu mengaku jadi Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik lah. Wa asluhu, dan aslinya dia itu orang mana? Orang Parisiun, orang Persia dia. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah dia itu anak keturunan dari Nabi Daud, anak keturunan dari Nabi Nuh. Sama dengan Lata, Uzza, itu adalah orang soleh dulunya, dikultuskan, dibikin menjadi sebuah patung, disembah. Nah, hati-hatilah. Artinya boleh hari ini kita mengatakan asnam atau berhala-berhala itu tidak ada harganya di mata kita, tidak ada tidak ada keterikatan kita kepada mereka. Tapi kalaunya di dalam pemahaman mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Artinya kita hari ini dengan manusia jangan sampai kultus. Sealim-alimnya, segala-galanya, bolangnya, jangan. Kalaunya salah ya salah. Kenapa? Bahkan ulama tidak semua menjamin dalam artian tadi menjadi ulama ul akhirah. Ada yang ulama usu, ulama dunia yang mereka memperjualkan ilmunya tadi untuk materi. Nah, bisa ditukar. Kenapa? Justru ini adalah target yang sangat menguntungkan bagi orang-orang kafir. Ketika mereka bisa menghasut pimpinannya, udah beres. Bawahannya umpat aja lagi, karena kultusnya tadi. Daripada mendakwahi bawahannya dengan banyak energi yang terbuang, dana yang terbuang, lebih baik pimpinannya. Nah,
Jadi pelajaran buat kita jangan sampai kultus. Ketika sifat kultus ini sudah tertanam, salah pun benar di mata bawahannya tadi. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dipeliharakanlah dari perasaan tersebut. Nauzubillah. Baik, nah tadi Daud bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Baik, kiranya ulun cukupkan untuk pembukaan pertemuan kita mengenai pengenalan terhadap tafsir Ibnu Katsir. Nah, silahkan nanti didiskusikan dengan takmir kita dengan Abuya mengenai materi-materinya, apa yang perlu kita gali, yang bisa kita ambil pelajaran. Insyaallah dengan cepatnya terkumpul judul tadi, ulun bisa mengutip daripada ayat-ayatnya dan tafsir-tafsirnya untuk kita sama-sama mengkajinya. Baik. Insyaallah nanti kita cukupkan di situ. Ini hanya potongan, belum semuanya. Baik, di sini. Kita tutup pertemuan kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. La quwwata illa billah.